Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, bertemu lagi dengan saya, Taruni Muda Sindidara Aprilia dengan notar 2201069 dari kelas TD 1.7. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi isolasi termal dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar saya pada mata kuliah ilmu bahan yang diajarkan oleh Ibu Atalin Mulyasari. Nah, apa sih isolasi termal itu? Kira-kira di antara kalian sudah ada yang tahu atau belum pengertian isolasi termal itu? Kalau belum, yuk kita bahas di video ini. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengertian isolasi termal, tujuan, cara kerja, bahan, dan kegunaan isolasi termal itu sendiri. Nah, memasuki pada materi yang pertama yaitu pengertian isolasi termal. Isolasi termal adalah proses atau teknik yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi transfer panas antara dua area dengan suhu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu yang diinginkan di dalam suatu ruang serta melindungi komponen dari panas berlebih. Dalam kata lain, isolasi termal ini bertujuan untuk meminimalkan perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa sih sebenarnya konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Yuk kita simak di penjelasan selanjutnya. Nah, konduksi ini merupakan proses perpindahan panas melalui kontak langsung antara material padat. Panas ini dapat mengalir dari area dengan suhu yang lebih tinggi ke area suhu yang lebih rendah. Aliran ini dapat melalui molekul-molekul bahan yang berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian ada konveksi. Konveksi ini merupakan proses atau perpindahan panas yang melibatkan aliran fluida, baik itu gas maupun cairan. Ketika fluida itu dipanaskan, itu akan menjadi lebih ringan dan cenderung naik ke atas, sedangkan fluida yang lebih dingin akan turun. Ini dapat menciptakan aliran konvektif yang dapat mengambil panas dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada radiasi. Apa sih sebenarnya radiasi itu? Radiasi merupakan proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda. Nah, panas ini dipancarkan dalam bentuk sinyal inframerah dan dapat menyebar ke dalam ruangan hampa. Isolasi termal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahan isolasi yang memiliki konduktivitas termal rendah, kemampuan menghambat aliran fluida, atau kemampuan pemantulan panas yang tinggi. Bahan isolasi termal ini umumnya memiliki struktur yang mengandung rongga udara atau bahan yang memiliki konduktivitas termal rendah. Bahan isolasi termal sendiri yang umumnya digunakan meliputi serat mineral, busa polimer, serat keramik, busa silikon, dan foil aluminium. Aplikasi isolasi termal itu sangat luas, termasuk pada sistem transportasi seperti di transportasi darat, kemudian pada sistem bangunan, sistem kendaraan, peralatan industri, dan sistem energi, atau banyak lain semacamnya. Nah, isolasi termal pada bidang transportasi darat. Karena kita jurusan transportasi darat, maka kita akan membahas penerapan isolasi termal pada bidang transportasi darat. Nah, di bidang transportasi darat itu terdapat beberapa bahan isolasi termal yang umumnya digunakan untuk melindungi komponen dari panas berlebih dan dapat meningkatkan efisiensi termal. Salah satunya yaitu bahan isolasi termal yang menggunakan atau berbasis dari serat alam. Nah, bahan isolasi termal yang berbasis serat alam itu seperti serat kelapa, serat kenaf, serat jute, dan lain-lain. Dan serat wol, ya, wol. Nah, hal ini dapat digunakan dalam panel dinding atau langit-langit kendaraan yang gunanya untuk meningkatkan isolasi termal dan dapat mengurangi transfer panas. Mengurangi transfer panas dari cahaya matahari yang langsung agar tidak langsung mengenai orang yang berada di dalam kendaraan tersebut. Nah, di slide ini sudah ada contoh dari dua bahan serat alam yang dapat digunakan sebagai isolasi termal.
Dapat dilihat sendiri ya teman-teman, ada dua contoh bahannya. Kemudian selanjutnya, bahan isolasi ini digunakan. Nah, ini kegunaannya isolasi termal itu tadi ya, teman-teman. Bahan isolasi termal ini digunakan dalam panel dinding atau langit-langit kendaraan untuk meningkatkan isolasi termal dan mengurangi transfer panas. Bahan isolasi termal ini berbasis serat alam memiliki sifat isolasi termal yang baik. Mereka membentuk lapisan yang menghambat perpindahan panas antara bagian dalam dan luar kendaraan. Ini dapat membantu menjaga suhu interior yang nyaman serta mengurangi panas yang masuk atau keluar dan dapat meningkatkan efisiensi energi. Tidak hanya itu, bahan isolasi termal yang berbasis serat alam juga mampu mengurangi transfer panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Serat-serat alam ini memiliki struktur yang berpori, sehingga membentuk rongga udara di dalamnya. Nah, udara adalah isolator termal yang baik, sehingga rongga udara ini membantu mengurangi konduktivitas termal dan transfer panas. Bahan isolasi termal berbasis serat alam dapat digunakan dalam panel dinding, langit-langit, atau area lain di dalam kendaraan. Pemilihan bahan baku harus mempertimbangkan persyaratan khususnya kendaraan seperti ketahanan terhadap kelembaban, kekuatan mekanik, atau persyaratan ketahanan tertentu. Nah, di slide ini sudah ada contoh penerapan dari isolasi termal ya teman-teman. Di gambar pertama ini ada langit-langit yang dapat kita temukan di atap di langit-langit atau atap kendaraan seperti mobil teman-teman di rumah. Nah, jadi fungsinya dari isolasi termal dipasang di situ yaitu untuk mengurangi transfer panas yang dari matahari langsung ke dalam mobil agar tidak langsung mengenai si pengendara. Kemudian yang di gambar yang kedua terdapat kaca film. Nah, kaca film ini fungsinya juga sama dengan isolasi termal yang pertama ini. Nah, fungsinya ini untuk mengurangi transfer panas. Apabila mobil kita tidak dipasangi kaca film, maka cahaya akan langsung masuk ke dalam sehingga orang yang mengendarai mobil tersebut akan merasa tidak nyaman dan akan merasa terganggu karena panasnya dari cahaya matahari yang berada di luar kendaraan kita. Uh, Kemudian yang terakhir, penting untuk memperhatikan panduan dan regulasi yang berlaku dalam industri otomotif terkait bahan isolasi termal yang digunakan dalam kendaraan. Hal itu untuk menunjang agar kendaraan tersebut tetap nyaman digunakan oleh para pengendaranya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.